dengan NPM A1M022012 dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Akib. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu bab 2, dasar-dasar pengetahuan dan penalaran dan logika, dengan dosen pengampu filsafat pendidikan saya, yaitu Bapak Muhammad Kristiawan. Nah, baik, di bab ini terdapat 2 subbab materi, yaitu A, apa itu penalaran, dan B, apa itu logika. Baik, pertama kita akan membahas yang pertama, yaitu apa itu penalaran. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan hanya dengan perasaan. Tidak semua kegiatan berpikir harus menyandarkan diri pada penalaran. Kemampuan menalarlah yang membedakan manusia dari binatang. Kemampuan menalar membedakan manusia dari binatang itu mampu mengembangkan pengetahuan. Baik, yang kedua yaitu prinsip penalaran. Prinsip penalaran terdapat 3 macam, yaitu pertama, prinsip identitas. Prinsip identitas menyatakan bahwa suatu hal adalah sama dengan halnya sendiri. Yang kedua, prinsip non-kontradiksi, yaitu menyatakan bahwa sesuatu tidak mungkin merupakan hal tertentu dan bukan hal tertentu dalam suatu kesatuan. Yang ketiga, prinsip exclusivity menyatakan juga bahwa 2 sifat yang berlawanan penuh atau secara mutlak tidak memungkinkan kedua-duanya memiliki oleh suatu benda. Nah, baik, selanjutnya subbab materi yang kedua, yaitu apa itu logika. Logika adalah secara etimologi istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata logos, yang berarti sesuatu yang diutarakan atau sesuatu yang dipertimbangkan oleh akal pikiran, kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika epistema atau logika scientia, yang berarti ilmu logika. Namun, sekarang lazim disebut logika saja. Nah, dari subbab kedua ini kita akan mempelajari objek materi dan objek formal logika, yaitu syarat suatu ilmu pengetahuan adalah memiliki objek material dan objek formal. Objek material adalah suatu ilmu material atau bidang atau lapangan yang penyelidikan ilmu yang bersangkutan. Sedangkan objek formal adalah bagaimana objek material tersebut dipandang. Yang kedua yaitu tempat logika dalam peta ilmu pengetahuan. Menurut Aristoteles, membagi ilmu pengetahuan ke dalam 3 kelompok, yaitu filsafat spekulatif, bersifat objektif, dan bertujuan mengetahui pengetahuan itu sendiri. Kelompok ini terdiri atas fisika, metafisika, biopsikologi, dan teologia. Yang kedua yaitu filsafat praktis, yang memberi pedoman bagi tingkah laku manusia, terdiri atas etika dan politik. Yang ketiga yaitu filsafat produktif, yang membimbing manusia menjadi produktif lewat keterampilan khusus, terdiri atas sastra, retorika, dan estetika. Nah, selanjutnya yaitu sejarah logika. Sejarah logika dimulai dari Thales tahun 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Pada 370 sebelum Masehi sampai 288 sebelum Masehi, Theophrastus, murid Aristoteles yang menjadi pemimpin Lyceum, melanjutkan pengembangan logika. Istilah logika untuk pertama kalinya dikenal oleh Zeno dari Citium, yaitu pada tahun 334 sebelum Masehi sampai 226 sebelum Masehi, pelopor kaum Stoa. Baik, yang selanjutnya yaitu logika tradisional dan logika modern. Logika tradisional membahas dan mempersoalkan definisi,
konsep dan terminologi menurut struktur, susunan, dan nuansa, serta seluk-beluk penalaran untuk memperoleh kebenaran yang lebih sesuai dengan realitas. Sedangkan logika modern atau logika simbolik atau logika matematik menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik yang hanya sanggup membahas hubungan antara tanda-tanda itu, padahal realitas tak mungkin dapat ditangkap sepenuhnya dan setepat-tepatnya oleh simbol matematik. Baik, selanjutnya kegunaan logika. Kegunaan logika yang pertama yaitu untuk membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap tertib, dan modis. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan berpikir serta abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga yaitu menambahkan kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat yaitu meningkatkan cinta dan kebenaran, akan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Nah, baik, segitu saja penjelasan bab 2 filsafat pendidikan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.